Ibu Cinta mah nggak ngambil repot gitu, nggak ngambil pusing gitu. Lah ini kalau sama si Aura Kasih kan, pasti ujung-ujungnya bener adanya gitu kan. Jagat media sosial kembali riuh setelah nama Aura Kasih mendadak terseret dalam pusaran isu perselingkuhan yang menyeret Ridwan Kamil. Isu tersebut bermula dari unggahan netizen yang budiman yang menyebut adanya perempuan berinisial AK dari kalangan artis yang diduga memiliki hubungan spesial dengan mantan gubernur Jawa Barat itu. Dugaan tersebut dengan cepat mengarah pada Aura Kasih. Terlebih setelah netizen yang budiman mengaitkannya dengan langkah sang artis yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024 dan disebut mendapat rekomendasi politik. Spekulasi pun berkembang liar tanpa adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait. Di tengah ramainya perbincangan, Aura Kasih memilih menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Langkah itu justru memicu beragam reaksi publik, mulai dari rasa penasaran, kecurigaan, hingga pembelaan dari penggemarnya. Situasi ini muncul bersamaan dengan proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang kini tengah berjalan di Pengadilan Agama Bandung. Rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis tersebut sebelumnya juga diterpa isu hubungan terlarang dengan Lisa Mariana yang telah dibantah langsung oleh Ridwan Kamil. Hingga kini belum ada bukti konkret yang menguatkan keterlibatan Aura Kasih dalam isu tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masa sih si Ridwan Kamil selingkuh lagi sama si Aura Kasih? Aduh, kalau kemarin diisukan sama si Lisa sampai punya anak, ya kita anggap aja lah gitu kan. Itu cuman selingan waktu dia jadi pejabat, gabut karena banyak uang gitu kan. Jadi mestilah ada yang namanya simpanse ya kan. Jadi ini sama si Aura Kasih gitu loh ya. Ya wajar aja kan digugat cerai sama Ibu Cinta gitu, karena berkali-kali disakitin gitu. Ya kan? Iya, kalau sama si Lisa kemarin ya kita lihatlah latar belakang si Lisa. Mungkin Ibu Cinta mah nggak mau ngambil pusing gitu kak ya, karena bukan ini beliau juga gitu, bukan level Ibu Cinta. Jadi Ibu Cinta mah selalu anteng aja gitu, tetap aja berfoto berdua, jalan berdua sama Pak Ridwan Kamil semenjak ada isu sama si Lisa hingga naik ke media sosial yang rame banget, katanya anak itu anaknya Ridwan Kamil. Tapi ini sama si ini lagi artis ini, ya Allah, gimana pula ya gitu, kok demen banget gitu. Sudah berjabat, sudah bagus jabatannya, istri sudah cantik, pinter, kerja pula, tapi kok bisa gitu loh diselingkuhin lagi beberapa kali. Kalau sama yang wanita yang nggak bener-bener ya mungkin nih Ibu Cinta mah nggak ngambil repot gitu, nggak ngambil pusing gitu. Lah ini kalau sama si Aura Kasih kan, aduh nggak tahu ini kebenarannya seperti apa. Dan menurut aku sih nggak ada asap kalau nggak ada api kan. Nggak mungkin orang nurunin berita ini tanpa bisa dipertanggungjawabkan ya, karena yang selama-lama ini berita yang heboh tentang perselingkuhan orang atau artis pejabat pasti ujung-ujungnya bener adanya gitu kan. Aku tuh cuman pusing aja, aduh kenapa sih orang tuh makin kedudukannya bagus ya kan, terus istrinya cantik gitu kan, apalagi dia punya istri kayak kita ini ini yang model-modelan kayak kita gini, ya Allah. Dong setiap hari diselingkuhinnya, gak ada tobat-tobatnya, bukannya makin tua makin tobat kau. Agak kaget dengar berita yang ini, katanya nih Ibu Cinta ngegugat Pak RK. Tuh, lihat postingannya, udah nggak takut kehilangan. Tapi bener-bener sangat disayangkan banget ya, pelakor yang menang. Gara-gara nafsu secuil, hancur lebur semuanya. Makanan nih buat para laki, jaga tuh sahwatnya. Nah, jadi kita itu teman-teman perlu belajar dari sini ya, kalau keharmonisan dan keromantisan itu tidak jaminan untuk setia ya. Nah, jadi teman-teman yang punya pasangan ya, yang punya perempuan, jangan sekali-kali berbuat kasar.
perempuan itu jangan dikasarin, tapi harus dikasurin ya. Ridwan Kamil diberitakan digugat cerai oleh istrinya. Jujur, gue kasihan banget sih, karena ini masalah nggak berhenti-berhenti. Pertama mulai dari anak atau putranya yang meninggal di sungai. Setelah itu nggak lama, itu anak perempuannya lepas hijab. Dan setelah itu pemilu juga dia kalah. Nggak lama dari itu muncul masalah bahwa dia pernah selingkuh dengan salah satu artis. Dan artisnya pun sekarang sedang diproses atau sudah ditangkap karena ada video mesum. Dan setelah itu sekarang masalah besar muncul lagi, dia digugat cerai oleh istrinya, dan saat ini sedang dalam proses. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Pak Ridwan Kamil dan keluarga. Apapun kesalahannya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan semoga ini yang terbaik. Kali ini saya nggak membahas politik. Saya ingin mengimbau para laki-laki, ya, para suami, setialah pada istri kalian. Karena istri apabila kalian khianati dengan perselingkuhan, sampai mati nggak akan lupa. Walaupun mungkin dia nggak minta cerai, tapi lukanya itu luka dalam, ya. Mungkin kalian kasar, kalian pelit, kalian judes, bisa dimaafin. Tapi kalau udah menyangkut hati mendua, berat masalahnya, ya. Saya menikah juga hampir 30 tahun, ya. Bagi saya hati itu cuma satu, jadi nggak ada cerita, ada hati yang terbelah. Jadi para suami, kalau kalian ingin rumah tangga awet, keluarga bahagia, setia, jangan suka mendua. Paham? Ya, ingat. Akhirnya Bu Cinta gugat cerai Ridwan Kamil, guys. Banyak menimbulkan pertanyaan, kenapa sih nggak digugat cerai pas kemarin lagi anget-angetnya kasusnya selingkuh Pak Ridwan Kamil itu? Kenapa pas lagi diadem ayem malah mereka cerai? Ini disclaimer ya, di sini gue mempunyai dua opini. Pertama, antara Bu Cinta itu udah nggak kuat dan udah nggak sabar menghadapi sifatnya Pak Ridwan Kamil. Atau ada spekulasi kedua, banyak yang bilang Bu Cinta ini sengaja mau mengamankan aset karena Pak Ridwan Kamil udah terduga korupsi, guys. Gue bilang ini disclaimer hanya opini gue aja, karena banyak banget di luar sana nih pejabat-pejabat yang udah terduga korupsi. Rata-rata cerai karena biar apa? Biar asetnya si ibunya ini nggak ikut terbawa sama kasus korupsinya. Tapi apapun pilihannya Bu Cinta, menurut gue itu pilihan yang terbaik, guys. Mau yang spekulasi pertama atau yang kedua, itu menurut gue yang terbaik. Karena menurut gue orang yang suka selingkuh itu susah banget tabiatnya untuk dirubah. Dan menurut gue orang sebaik dan secantik Bu Cinta wajib mendapatkan kebahagiaannya. Menurut kalian gimana, guys? Apakah pilihan Bu Cinta udah tepat? Komen aja di bawah, oke? Wanita itu sebenarnya kuat banget. Wanita kuat untuk dibawa susah, kuat untuk bisa bertahan dalam kesulitan, kuat untuk bisa berproses mencapai kehidupan yang lebih baik, susah payah menemani para suami. Bisa sebenarnya banyak. Bahkan para perempuan siap menjadi tulang punggung, siap mengorbankan dirinya demi kebahagiaan keluarga. Tapi ada satu hal yang perempuan banyak tidak kuat, pengkhianatan. Itu sudah fatal. Dia berikan segalanya, tapi dikhianati. Dia serahkan hidupnya, tapi disakiti. Dia curahkan cinta kasih sayangnya, tapi dia malah didolimi. Jadi jangan salahkan perempuan jika pada akhirnya perempuan mencapai ambang batas kesabaran. Dia harus bersikap, karena memang dia tidak boleh ikut merusak hidupnya, tidak boleh putus asa, dan tidak boleh mendolimi dirinya sendiri. Jadi terlepas masalah setuju atau tidak perempuan menggugat cerai, tapi satu hal yang pasti, perempuan harus menjaga kewarasan. Perempuan harus menyelamatkan dirinya jika lingkungan terdekatnya sudah tidak bisa lagi memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan. Kamu bagaimana komentarnya? Tulis di bawah ya.